Bab 1643. Pengalaman hidup. Daoi melirik Mileye dan menggelengkan kepalanya. Licik. Mileye menyeringai dan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Daoi, bukankah ada segel? Mengapa alien ini bisa datang kepada kita melalui segel?" Daoi menoleh untuk melihat pusaran dan berkata dengan lembut, "Karena segelnya longgar." Segel longgar. Mileye memandangi pusaran hitam dan berkata, "Seberapa cepat mereka bisa sampai di sini?" Daoi tertawa dan berkata, "Dengan keberadaan pedang energi, itu bisa bertahan lebih lama. 5 tahun seharusnya tidak masalah. Namun, begitu segelnya hilang sepenuhnya, pedang energi tidak bisa menghentikan mereka. Pedang energi ini bisa hanya membuat mereka tidak dapat menembus di tahun-tahun ini." 5 tahun. Mileye berkata pelan, "5 tahun kemudian, aku akan berperang melawan klan dimensi asing." Daoi mengangguk. Mileye bingung, apakah Dewa Ye gagal saat itu? Daoi mengangguk lagi. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Bisakah aku belajar selama 5 tahun dan menjadi lebih kuat dari Dewa Ye?" Daoi memandang Mileye, "Apakah kamu tidak percaya diri?" Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku benar-benar tidak percaya diri. Saat ini, dia bahkan tidak bisa mengalahkan hukum alam semesta ini. Mungkinkah belajar selama 5 tahun lebih baik dari Dewa Ye, penguasa hukum alam semesta ini? Mustahil." Meskipun dia percaya diri, dia tidak sombong. Daoi tertawa dan berkata, "Dalam keadaan normal, itu pasti tidak mungkin." Mileye bertanya, "Tidak normal?" Daoi mengangguk. Mileye sedikit penasaran, seberapa tidak normal? Daoi berkedip, "Agak jenaka, ini rahasia untuk saat ini." Mileye hendak berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar, "Apakah kamu secara otomatis mengabaikan kami?" Mileye berbalik dan melihat ke samping. Ada 2 wanita. Aturan hukum nasib dan aturan hukum waktu. Saat ini, kedua wanita itu juga sedang memandangi Mileye. Livy tiba-tiba berjalan ke arah Mileye, dan dia menatapnya langsung, seolah ingin melihat menembusnya. Beberapa aneh, tapi beberapa familiar. Setelah sekian lama, Livy menarik kembali matanya dengan kerumitan yang tak terkatakan, benaran satu. Saat ini, dia yakin nasib Mileye dan Dewa Ye benar-benar menyatu. Sekarang Mileye adalah Dewa Ye. Jika Mileye mati, Dewa Ye juga akan menghilang. Livy menoleh ke Daoi dan berkata, "Kenapa begini?" Meski sudah lama mengetahui bahwa nasib Mileye dan Dewa Ye telah menyatu, dia tidak tahu kenapa. Dalam keadaan normal, Mileye adalah Mileye, dan Dewa Ye adalah milik Dewa Ye, karena ketika Dewa Ye bereinkarnasi, itu dengan ingatan. Sekalipun Dewa Ye belum terbangun, Dewa Ye juga harus menjadi takdir yang unik, daripada diintegrasikan dengan Mileye. Daoi terkekeh, karena reinkarnasi dengan ingatan adalah hal yang paling tidak disukai dan dibenci oleh tuannya, dan itu juga melanggar peraturan yang dia buat saat itu. "Jadi, apakah kamu jelas?" Mata Livy perlahan tertutup. Dia secara alami mengerti. Terbukti, meski Dewa Ye telah bereinkarnasi, dia tidak memilih untuk bereinkarnasi dengan ingatan. Artinya, dia adalah Mileye, dan dia adalah alam asli. Seolah memikirkan sesuatu, Livy menambahkan, "Tidak, jika dia tidak bereinkarnasi dengan ingatan, mengapa aku bisa merasakan keberadaannya? Meskipun sangat tidak jelas, itu memang ada. Mengapa?" Daoi berkata dengan suara rendah, "Aturan hukum reinkarnasi yang melakukannya." Dia memaksa untuk menyimpan ingatan master dan tidak membiarkannya menghilang. Livy sedikit mengernyit, yaitu, jika ingatan Tuan pulih.
Daoyi menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Livi bertanya-tanya, kenapa? Daoyi menatap Mileye dan berkata pelan, ada dua alasan. Pertama, sang tuan tidak mau. Kedua, jika aturan hukum reinkarnasi benar-benar ingin sang tuan terlahir kembali, maka wanita itu akan membunuh tuannya secara paksa dan lalu hapus dia. Wanita. Wajah Livi menjadi gelap, dan dia tentu tahu siapa yang dibicarakan Daoyi, yaitu wanita bergaun polos. Jika tidak ada wanita seperti itu, aturan hukum reinkarnasi bisa berhasil. Di sisi lain, aturan hukum waktu tiba-tiba memandangnya dan berkata, apakah dia akan menjadi tuan? Daoyi tersenyum dan berkata, ya. Aturan hukum waktu memandang Mileye dan berkata, ingatan tuan. Daoyi tersenyum dan berkata, tergantung apakah si kecil ini mau memulihkan ingatan itu sendiri. Mileye segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak ingin menjadi orang lain. Daoyi memandang Mileye dan berkata, kamu bukan orang lain. Dewa Ye adalah kehidupanmu sebelumnya. Tidak ada konflik di antara kamu. Mileye berkata, aku adalah aku. Aku hanya ingin menjadi Mileye. Daoyi tersenyum, kamu masih saudara dari wanita bergaun polos. Mileye terdiam. Seringkali, dia hampir bingung. Siapa aku? Pada saat ini, Daoyi tiba-tiba tertawa dan berkata, izinkan aku menjelaskannya untukmu. Ketika Tuan bereinkarnasi, dia menjadi kakak dari wanita bergaun polos, tetapi pada saat itu, dia belum bangun, dan wanita bergaun polos tidak begitu kuat. Kemudian, aturan hukum reinkarnasi menjadi salah, menyebabkan pemiliknya jatuh sebelum terbangun dalam kehidupan itu. Setelah itu, wanita bergaun polos bangkit, membalikkan reinkarnasi secara paksa dan menyelamatkanmu. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa wanita bergaun polos hanya mengenalimu dan bukan tuannya, karena tuannya belum terbangun saat itu, jadi kamu dirinya yang sebenarnya waktu itu. Mileye berkata dengan suara yang dalam, maksudmu tuanmu tidak bangun ketika aku adalah saudara laki-laki Lydia? Daoyi mengangguk, ya, jadi, dia menyelamatkanmu dan hanya mengenalimu. Tentu saja, Tuan tidak ada hubungannya dengan dia. Dan dia tidak akan membiarkan ingatan Tuan mendominasi tubuhmu, karena jika ingatan Tuan mendominasi tubuhmu, itu akan menghapusmu, dan tuannya tidak akan memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Jadi, kamu adalah reinkarnasi dari tuannya, hanya reinkarnasi tanpa ingatan. Adapun ingatan tuannya, kamu tidak perlu begitu jijik, karena kamu bahkan jika kamu memiliki ingatannya, Anda tidak akan menjadi dia. Dalam kehidupan ini, kamu adalah Mileye. Kecuali Tuan menghapus ingatanmu tentang kehidupan ini, kamu adalah Mileye, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Karena ketika Tuan membuat aturan reinkarnasi, dia menetapkan aturan. Satu orang hanya bisa hidup untuk satu kehidupan. Mileye berbisik, aku mungkin berkulit putih. Dewa Ye adalah kehidupan sebelumnya. Namun, dirinya tidak ingin terlahir kembali dengan ingatan di kehidupannya sebelumnya. Tentu saja, dirinya tidak bisa karena Lydia ada di sini. Memikirkan hal ini, Mileye sedikit malu. Jika tidak ada Lydia, apakah kamu akan musnah? Perlu tahu, meskipun tidak ingin terlahir kembali dengan ingatan di kehidupanmu sebelumnya, apa itu aturan hukum reinkarnasi? Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba berkata, tidak, ini sangat salah. Daoyi berkedip, mengapa tidak benar? Mileye memandang Daoyi dan berkata, aku saudara perempuan Lydia. Apa yang harus aku katakan kepada ayahku? Jika Lydia menyelamatkanku kembali, aku sama sekali tidak bisa menjadi anak ayahku. Daoyi tidak berbicara. Mileye menatap Daoyi dan menunggu jawaban. Setelah sekian lama, Daoyi berbisik, aku tidak bisa membicarakan hal ini denganmu.
Kamu harus membiarkan kakakmu berbicara dengan ayahmu. Mileye sedikit mengernyit, kenapa? Daoyi tertawa dan berkata, mereka tidak berbicara denganmu. Pasti ada alasannya. Aku tidak banyak bicara. Mileye. Daoyi menambahkan, memori Tuan ada di tubuhmu, tetapi kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan membiarkanmu memulihkan ingatan itu kecuali kamu mau. Tentu saja, bahkan jika kamu mau, mantan Tuan mungkin tidak mau. Dia adalah pembuat peraturan. Jika dia melanggar peraturannya sendiri, dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi orang seperti itu. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Saat dia berkata, dia menoleh untuk melihat kedua wanita itu. Jika kamu dapat menghubungi aturan hukum reinkarnasi, biarkan dia berhenti bermain. Jika terus bermain, kamu akan dibunuh olehnya. Livi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa menghubunginya. Dia bilang dia sembuh, tapi kemudian dia menghilang. Aku mencoba mencarinya, tapi tidak ada kabar. Daoyi berkata dengan lembut, pergi saja dengannya. Livi tiba-tiba berkata, Daoyi, apa tujuanmu? Kematian Tuan banyak hubungannya denganmu, bisakah kamu menyangkalnya? Daoyi mengangguk, aku tidak menyangkalnya. Livi menatap Daoyi, tidak bisakah kamu mengatakannya sekarang? Daoyi tertawa dan berkata, aku benar-benar tidak bisa. Livi menggelengkan kepalanya, aku tidak percaya padamu. Daoyi tertawa dan berkata, Livi, aku tidak butuh kepercayaanmu, kataku. Dalam hidupku, Daoyi hanya menyesali satu orang, yaitu Tuan. Aku tidak berutang apapun kepada siapapun kecuali dia. Apa yang aku lakukan saat ini bukan untuk menebus dosa, apalagi untuk mendapatkan pengertianmu. Apa yang aku lakukan sekarang hanya ingin Tuan hidup, itu saja. Dia menoleh ke Mileye dan berkata, apakah kamu percaya padaku? Mileye mengangguk, intuisiku memberitahuku bahwa dia tidak membencimu. Senyum di wajah Daoyi berangsur-angsur menghilang. Sesaat kemudian, dia tersenyum dan berkata, tapi aku benar-benar mengkhianatinya. Mileye berkata, apakah dia sedih saat kamu mengkhianatinya? Daoyi menundukkan kepalanya sedikit dan berbisik, tidak. Mileye memandang Daoyi dan berkata, dengan kata lain, dia mungkin tahu kamu akan mengkhianatinya, kan? Air mata di mata Daoyi tiba-tiba turun. Saat Mileye hendak berbicara, Daoyi tiba-tiba menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku benar-benar jahat. Seperti yang dikatakan Livi, ketika tuanku membesarkanku, lebih baik memelihara anjing daripada memelihara aku. Setidaknya, seekor anjing tidak akan menggigit tuannya kembali. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu ingin mendengar pikiranku? Daoyi tertawa dan berkata, ya. Mileye mengangguk, jika kakakku membunuhku, untuk alasan apapun, aku tidak akan membencinya. Kamu tahu kenapa? Daoyi menatap Mileye dan berkata, kenapa? Mileye tersenyum, karena di hatiku, adikku adalah yang paling penting, lebih penting dari hidupku. Dia tidak membencimu, tapi hanya ada satu penjelasan. Kamu sangat penting di hatinya, lebih penting dari hidupnya. Bahkan jika Anda benar-benar mengkhianatinya, dia tidak akan marah kepadamu. Daoyi tiba-tiba tertawa. Bisa tertawa dan menangis lagi. Bersambung.